mau ketemu sama Ibu Nadia. Ibu Indah tahu nggak Ibu Nadia di mana sekarang? Tahu sih. Mau tahu? Nah, Mau tahu di mana Ibu? ada apa ini? Iya, jadi gini Ibu, ini Rido, anaknya Ibu Nadia. Oh, Dia tuh pengen banget ketemu sama ibunya. ini benar anaknya Bu Nadia. Iya benar Iya, Ibu ini anak. anaknya. Tapi Bu Nadia nggak pernah cerita apa-apa. Kaget di situ Ibu Indah. Dia nggak nyangka ternyata yang di depan dia seorang anak ini adalah anak Nadia. Dia bilang kalau Nadia ini nggak pernah cerita apa-apa tentang anak. Jadi selama ini dia dekat banget sama ibu. Deket banget, tapi Ah, setahu terus dia dia ceritanya punya apa? anak. Dia nggak cerita punya anak. Enggak. Enggak gini Ibu, memang kita dengar dari adiknya juga Mas Yono. Ya. Kalau Ibu Nadia ini tadinya nganggap anaknya itu udah meninggal dunia, padahal enggak, Masih ada. masih hidup. Udah 10 tahun, udah Iya. besar malah Bu. Selama ini anaknya itu dirawat dan dibesarkan sama adiknya, namanya Pak Yadi. Kamu benar anaknya Bu Nadia. Tiba-tiba Ibu Indah ini mau ngomong sama gua. Dia narik gua dan dia bilang, mas ayo mas ngobrol sama saya. Ada yang mau saya bicarakan mas. Sebenarnya Mas, ibunya lagi sakit keras. Dia sakit keras. Mm-mm. Sakit apa? Lumpuh gitu. Saya nggak tahu penyakitnya apa Mas. Yang jelas sekarang dia sakit parah. Pernah sih beberapa kali sebut nama Rido. Udah berapa lama kejadiannya? Setengah tahun ada. Udah 2 tahun nih. Iya, Astagfirullahaladzim. Di mana sekarang? di dekat-dekat sini sih dititipin sama bibinya, dirawat sama bibinya. Tadinya mau dititipin di sini. Astagfirullah. Sampai akhirnya kita minta tolong temenin saya ke tempatnya. Nadia katanya yang sakit keras. Yaudah Mbak, tolong nganterin Mbak, tapi jangan bilang kalau ibunya sakit Mbak, jangan, kasihan. Ya, Mbak mau ngasih tahu kita kan di mana anak iya, aku, ayo ikut Nadia. saya. Saya antarin Bu. Ayo. Syukurlah. Akhirnya kita diantarkan Ibu Indah ke rumahnya Ibu Nadia. Nah pas sampai ya gang sempit di situ, ada jalan sempit di situ, mau menuju ke mobil kita, tiba-tiba Ketemu mama kamu. Seneng kan ketemu mama kamu kan? Gak sabar kan pasti kan? Ayo. Bismillah. sebelah mana Mbak? Aku ada kamu. Rido mana Rido? Rido mana Rido? Astagfirullahaladzim. Ada preman-preman ini secara kasar, secara teriak-teriak nyerang kita semuanya di situ. Sabar dulu. Apa apaan lagi? Aku juga. Sabar dulu ya, ada anak kecil di sini. Jangan. Di kamera lagi. Ini apa ini? Brutalis tuh preman-preman ini. Dia maksa, dia berusaha untuk rebut Rido di situ. Mas, apaan sih? Mana lu? Jaga Vel. Sini Mas, sini Mbak, sini. Sayang Rido, kamu gak apa-apa sayang? Astagfirullahaladzim, masa berantem di depan anak-anak lu? Itu siapa tadi Mbak? Saya nggak tahu, saya nggak tahu siapa sih. Itu omnya tadi, astagfirullah. Itu nggak apa-apa. Dia nggak boleh ketemu sama ibunya. Nggak apa-apa kan saya nggak apa-apa, ada yang sakit Takut. nggak? Ya, sabar ya sayang ya, sabar ya sayang ya. Sudah yang penting kamu nggak apa-apa sekarang. Yuk. Ayo, pelan-pelan lagi, hati-hati. Akhirnya kita menuju ke rumahnya Ibu Nadia. Begitu sampai rumahnya Ibu Nadia, kita ketok pintunya. Misi. Kak Nur. Misi. Ini ada yang cari Bu Nadia.
Maaf, Ibu Nadianya ada Ibu. Oh ada Ibu Nadianya. Boleh kita ketemu sama Ibu Nadia, ini ada anaknya Ini Ibu. anaknya Ibu. Ibu. Buru-buru kita semua masuk ke dalam dan kita ngelihat. Masya Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tubuhnya Ibu Nadia pucat, kurus, kering, kondisinya lemah. Ini anak Ibu. Yang waktu Ibu melahirkan dulu, Ibu bilangnya udah meninggal dunia, tapi dia masih hidup, Ibu. Maafin Ibu. Kakaknya. Lagi sakit. Mungkin ini membuat ibu malu. Enggak, Ridho. Ibu yang minta maaf. Ibu yang gak jagain kamu, malah ngantarin kamu. Jaga ridhonya Ibu ya. Kasihan Ibu. Dia selalu nanyain Ibu. Dia selalu mendoakan Ibu. Supaya Ibu sehat, panjang umur. Ya. Mudah-mudahan Ibu bisa sembuh ya Bu. Dan bisa kumpul lagi sama Ridho Bu ya. Kasihan Ibu. Makasih ya, Aisyah. Ya akhirnya Ridho bisa ketemu sama ibu kandungnya. Ridho akhirnya bisa bersatu sama orang tuanya. Alhamdulillah ya. Kadang kalau kita mendapatkan anak yang sempurna, mendapatkan anak yang tampan, yang putih bersih, pasti orang tuanya bangga dan senang mendapatkan anaknya dalam keadaan sehat walafiat dan kondisi yang sempurna. Tapi kalau Allah berikan anak yang punya kekurangan, bukan berarti kita harus membuang anak itu, bukan berarti kita harus malu terhadap anak itu, bukan. Tapi kita harus jaga anak itu, kita rawat anak itu, kita berikan kasih sayang anak itu. Ya, bagaimanapun juga itu amanah dari Allah, itu titipan dari Allah. Ya, alhamdulillah ini Ridho bisa ketemu sama ibunya, bisa ketemu sama keluarganya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ibunya benar-benar bisa menerima Ridho apa adanya.